Ini adalah kitab karangan si Abdul Qadir Jilani tentang Pimak Adi Sidikin. Kita harus mendudukkan diri kedudukan yang sidik. Kedudukan yang benar. Nabi dalam hadisnya Asyidiku yaji dari jannah. Sidik ini karena yang membawa ke surga. Jadi jar Tuhan pi mak adi sidikin. Hendaknya kita mendudukkan diri kedudukan yang sidik. Bahasa sidik ini diambil oleh Nabi, dijadikan gelar kepada Abu Bakar. Abu Bakar sidik lah. Sifat yang pertama dari sifat kenabian ya sidik juga ya. Nah, ini orang yang lawan Tuhan yang kuasa. Indah malikil muqtadirnya di sisi Tuhan yang kuasa, lawan Tuhan yang kuasa, bukan indah Allah. Nah, jadi tinggal lagi kita apa arti sidik. Kalau di dalam Al-Quran Tuhan berfirman, wazkur fil kitabi Idris, innahu kana siddiqan nabiyya, rafa'nahu makanan aliyah. Kenapa Nabi Idris dijadikan nabi oleh Tuhan? Innahu kana siddiqan. Nah, karena Nabi Idris siddiq. Itu jadi akan jadi nabi. Dan Allah angkat Nabi Idris ditempatkan di tempat yang tinggi di langit yang anu. Langit keempat kalau ada salah lah. Tinggal lagi apa sih arti siddiq? Di dalam kitab Insanul Kamil karangan Syed Ibrahim Al-Jaili di situ dikatakan kayak ini. Nah, ini. Nah, itu. Jadi dalam kitab Tanwir Insanul Kamil karangan Syed Ibrahim Al-Jaili ini lembaran terakhir nih. Jadi di situ dikatakan asidikun. Mereka-mereka yang sidik. Mereka-mereka yang benar. Maksud benar di sini benar yang dipercayainya. Benar yang diyakininya, benar yang dirasakannya. Benar juga pandangannya atau musyahadahnya. Benar jasmani rohaninya, kayak itu maksudnya. Ibaratun. Ini satu ibarat aja. Ya kalau bahasa kalimat ibaratun ya. Nah ini beberapa ibarat lah. Nah ini kata-kata bukan teliti sini juga. Karena kadang aku mendengar tuh, nah tapi ya ada apa lah, bagus-bagus saja lah. Jadi sidik itu satu ibarat aja, kada boleh diibaratkan kepada yang lain-lainnya. Jadi pengarang Ibrahim Al-Jaili ini turunan saya bakal jadi Al-Jaili itu ya Jailani. Nah, ini sekitar 700 tahun yang lalu juga sudah. Kalau si Abdul Qadir kita ini sudah 800 tahun yang lalu sudah. Adapun mereka-mereka yang sidik satu ibarat. Kalau hendak sidik ini satu aja, jangan diibaratin kepada yang lain. An hakikati an arapan nafsah. Satu ibarat dari sebenar-benar orang yang mengenal akan dirinya. Nah, jadi jangan mengenal sebenarnya, maka terkenalah dengan diri Tuhannya. Kayak apa pengertiannya? Man arafa nafsahu ya. Barang siapa mengenai akan diri mana? Masalahnya masalah hakikat, dirinya hakikat. Arti dirinya sebenarnya kan. Ini kaitannya ke sini nah ini nih, ke hakikat ini. Ini yang ngalibannya. Ini kepurun ribet jadi kayak apa? Pada anu ya kalau ini dan Insanul Kamil karangan Syekh Majil 700 tahun yang lalu ya kayak apa ya lo sembarangan kan pada kadang-kadang. Ada melihat kaidah ini kaidah nih. Nah, jadi nanti kita akan sidik orang yang mengenal diri sebenarnya. Jadi kan ada dua nih, jasmani dan rohani. Wahuma aja.
Nah, jadi kan kita bagi kepada dua nih. Satu hakikatun nafsi. Ini rumusnya nih. Nah, yang kedua hakikatur ruh. Wahuma ajar. Nah, jadi kan ada dua, satu hakikatun nafsi sebenar-benar diri. Maksud di sini diri jasmani, wasani, dan yang kedua hakikatur ruh sebenar-benar ruh. Wahuma jasmani rohani, il hakikati sebenarnya. Ini kalau menurut Nabi bukan menurut pendapatnya. Min nuri Muhammadin sallallahu sebenar-benar diri pada hakikat menurut Nabi daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Nabi bukan menurut pendapat lah. Kalau Nabi katakan bahwa diri apakah di jasmani atau rohani daripada Nur Muhammad, kita kan harus mempercayainya nih. Roh hendak sidik. Nah, lawan meyakininya bahwa diri, sambil rasakan bahwa diri. Ini aja gunanya kalau anak sempurna diri. Nah, keluar dari jana kan jalan normal, jalan menyempurnakan diri. Karena diri kada sempurna, kalau diri kada ada ngaran Tuhan, karena nur ngaran Tuhan, ngaran Nabi. Nah, ini minnya ini nah. Ini yang guru sekumpul di dalam kitab Jadul Mutakin. Beliau juga mencetak dari peninggalan Syekh Abdul Samad Palembang. Kitab Jadul Mutakin ada dua macam. Pertama masalah tauhid, yang kedua masalah hadis sunur. Nah, di dalam hadis sunur itu disebutkan bahwa minyan ini nah, ini minina. Ini bukan milik tabid. Bukan milik tabid. Minyani min lil ibtida sekalinya. Nah, kayak itu tulisannya min lil ibtida. Kalau milik tabid daripada Nur Muhammad, kalau milik tidak mula-mula diri Nur Muhammad. Bukan dari jam malam syukur. Menurut Syed Amin bin Mekah Hujan Mu'alim, minyak ziyadah. Dan ini fantasi aja tambah aja nih. Jadi kalau itu berarti bahwa diri Nur Muhammad bukan dari. Alim syukur mencontohkan. Kita motong pokoknya. Potongan dibawa kemana? Sampah. Maulah Nur Muhammad itu dianggap seperti sampah, ada mau kita. Karena Nur ngaran Muhammad ngaran Nabi kan. Mau dianggap seperti sampah, ada mau kita. Karena Nur ngaran Tuhan ngaran Nabi kan. Nah, itu jadi ulama sepakat bahwa minyak bukan kitab itu. Milik tidak. Kalau Malim Syukur mengatakan dari Syed Amin minyak ziyadah. Ziyadah kan tambahan, ya pentas gitu. Berarti bahwa diri Nur Muhammad. Ini kalau dipandang pada syariat. Wa idza nujira bil haqiqati anna nur wa nur jadd. Gitu pulang. Gitu kalau nah. Nah. Apabila dipandang pada hakikat, kalau hakikat tinggi pada syariat. Bahwa itu nur, orang dulu mengatakannya dengan nur jadd. Nah, ini bukan nama diri sudah. Ini kalau pada hakikat kan. Ini supaya keimanan kita benar, keyakinan benar, perasaan benar, jismani rohani benar, itu maksudnya lah. Wa anna Muhammad itu pulang. Anna Muhammad. Wajatu saripah ya. Nah, itu tak. Nah. Bahwa Muhammad itu diri Nabi Namula ini kalau pada hakikat. Bukan nama Muhammad, diri sudah. Nah, jadi kalau menurut dari kaidah bukan akidah. Kalau akidah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul dikatakan dengan lisan, ditasdiqkan dengan hati, itu akidah ngarannya. Kalau kaidah ini definisi kita jangan keluar dari kaidah. Nah, ini contohnya, jangan malam syukur. Niat dalam sembahyang.
kaidah niat kesotar tayin kaidah jangan keluar dari kaidah itu kita kan ada kalau kita keluar dari kaidah kita keluar dari mensufi jadinya kan kaidah karena kita jangan keluar dari kaidah. Kaidah apaan kita pakai? Kalau kaidah syariat kalau kaidah syariat berarti Nur ngaran Tuhan, Muhammad ngaran Nabi. Nah bagi orang yang mempercayainya dan yang meyakininya serta merasakannya bahwa diri Muhammad insya Allah dirinya baik karena Nur ngaran Tuhan, semua ngaran Tuhan baik ya. Muhammad nama Nabi, nama yang mulia di sisi Tuhan, di sisi malaikat, di sisi kita sebagai umatnya. Jadi bagi orang yang meyakini serta merasakan dirinya Muhammad insya Allah baik lawan mulia. Ini kalau pada syariat. Tapi kalau pada hakikat Nur diri bagi Tuhan Muhammad diri itu lebih daripada syariat ngarannya. Jadi pada syariat bahwa diri kita ada mohon dengan Tuhan, ngaran Nabi. Pada hakikat bahwa diri ada mohon diri Tuhan, diri Nabi kan gitu lah. Nah, cukup hanya panada di seberak nih kanannya. Yang jelas loh, yang dikatakan sidik satu ibarat dari orang yang benar-benar mengenal dirinya. Diri mana? Diri yang sebenarnya. Diri sebenarnya, diri yang sebenarnya diri Muhammad kan. Ini di sebenarnya nih, mendiri ada ini kada benar. Pakot ada para orang namanya sebenar-benar di maka mengenal dia akan diri Tuhannya. Artinya dia tahu bahwa dirinya ada mau diri Tuhannya. Ya nurnya diri bagi Tuhan. Kenapa di sini ada Muhammad? Kita disuruh bawa sialan aja. Ya kan? Ya Tuhan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil supaya apa? Supaya istiqamah. Istiqamah ini bersifat kemanusiaan. Siapa kalau lawan Tuhan aja nih nah, bisa kada istiqamah atau bisa jabariyah melawan Tuhan aja. Non hamba aja kan qadariyah nih. Jabariyah qadariyah menurut alam paham dari sunnah jemaah sesat. Nang ahli sunnah bujur-bujur orang lawan Tuhan non Nabi itu ahli sunnah jemaah. Nah jadi sidik itu satu ibarat dari orang yang benar-benar mengenal sebenar-benar diri. Sebenar-benar dirinya ada hubungan dengan Tuhannya dan diri Nabinya. Bahasa Nabi tetap Nur Muhammad. Nur diri bagi Tuhan, Muhammad diri bagi Nabi. Itu ceritanya tuh. Nah ini dikatakan orang-orang sidiknya. Tujuannya apa? Tujuannya pertama lidarajat ya. Nah, lidarajat wal maqam wal wilayah. Nah, tujuannya supaya kita mendapat derajat. Derajat ini pangkat. Wal maqam ini kedudukan. Kakak di pemerintahan ini kepala dinas. Wali wilayah ada mustahil kalau orangnya jadi wali kena pokoknya. Kenapa? Nah jadi disebutkan di dalam Misalul Kamil kayak itu nah. Nah ini dalam channel kami itu wala yumkinul wali ayyatahaqqaqa jasaduhu bil umuri ilahiyah illa ba'da musyahadatihi lah binuri Muhammadin sambil kulliyati wa tahqiq. Tidak mungkin menjadi sebagai seorang wali atau kekasih Allah bahwa tahqiq jasadnya termasuk hati, jasad juga pikiran, akalnya lah, otak ya
jasad gue. Ada mungkin jadi sebagai seorang wali atau kekasih Allah bahwa kepercayaannya ada hanya Allah, keyakinannya ada hanya Allah, perasaannya bersama Allah, pandangannya hanya Allah, kada mungkin. Ini namanya bil umur ilahiyah. Umur ini dengan perkara-perkara ilahiyah. Ilahiyah ini dari bahasa Allah ilahiyah. Jadi mungkin illa ba'da musahadatihi binai, melainkan setelah musahadah Nur Muhammad bil kuliah ini jasmani rohani dari juga kepala sebelum kaki kalau ngaranya itu watah dan benar-benar jangan sampai diterkecualikan. Ini orang mendapat martabat dan makam serta wilayah. Itu ada di amsan kami. Kalau di dalam selawat Said Ahmad Badawi dikatakan kayak ini nak. Ini selawat Said Ahmad Badawi itu manin darajatin nabiyun, orang yang mendapatkan derajat kenabian. Ada nabi lagi derajat aja ya wali-wali tahta liwa'ihiyah, orang yang bawa silah lawan nabi, orang empat lawan nabi itu orang yang ada hubungan dirinya lawan nabi itu ya juga kan dari malim sekolah. Kalau hendak mengetahuinya di sini, kalau hendak tahu nah pahomnya jawab syarat, jawab man di sini. Nah, siapa yang mendapat derajat kenabian? Pahut maka mereka itu minhu ya. Nah, daripadanya kan. Wa ilahi dan menisbahkan jasmani rohani kepadanya pulang. Daripadanya kepadanya pulang, jangan terkecualikan lagi dari almarhum Rajanang. Menyandak jadi wali sih. Sih itu sidin lah. Ini jangan di dalam saya Ahmad Badawi nih. Ini badat tusannya nih jalan yang paling baik itu sudah tuh, ada lagi lebih dari jalan yang lebih baik dari ini. Pertamanya aman dari segala gangguan kan. Nah jadi dikatakan sini satu ibarat dari sebenar-benar orang yang mengenal sebenar-benar dirinya pada saat ada hubungan Tuhan dengan Nabi nih. Tapi kalau pada hakikat ada hubungan di Tuhan di Nabi. Caranya tuh tergantung kita mentafsirkan Nur Muhammad. Kalau kita artikan Nur ngaran Tuhan, Muhammad ngaran Nabi, sudah zikir, sudah selawatnya. Dan Nur ngaran Tuhan insya Allah dia baik lah. Karena ngaran Tuhan semuanya baik. Muhammad ngaran Nabi, ngaran mulia kan. Jadi tujuan pada syariat orang meyakini merasakan diri insya Allah baik lah. Ini kalau pada syariat. Kalau pada hakikatnya lebih abdal dari segala musyahadah, lebih abdal daripada zikir, selawat nang kada berbu suara. Ini kada boleh keluar dari ini karena keluar dari Nabi bang. Nah soalnya kena kada rasa awak kada kan itu tuh urusan maunah dari ilmu yang kita amalkan. Misalnya tenang, misalnya terbang kau menjebang lautan itu urusannya. Tuhan memberikan maunah lawan dirinya tuh urusan. Tetap kita kembali ke situ kita, karena inilah yang keluar dari mulut Nabi kan. Nah kemudian ujar Nabi, anak Arab lumbi Rabi, aku nih yang paling kenal di antara kamu dengan Tuhan. Ujar Nabi, memang kan Nabi dijadikan daripada sebentar lagi kalau Arab lumbi Rabi salah nih Arab lumbi Rabi sini nah gitu dong. Arab lumbi nafsi nah. Yang paling kenal dengan Tuhan ialah orang yang paling kenal di antara kamu lawan dirinya. Tahu lawan dirinya nih ada mau diri Tuhannya. Sekaligus lawan diri nabinya. Kenapa jadi buat Nabi? Kita mata batin batis betangan. Tuhan lah isa kami selesai lah.
Jadi yang paling kena di antara kamu ujar Nabi lawan diri Tuhannya, yang paling kena lawan dirinya, karena dirinya pada hakikat memang ada hubungan diri Tuhan di nabinya. Bahasa Nabi tetap Nur Muhammad, jangan bahasa kita. Nah, kayak ini aja, ini Nur Muhammad, ini sebenarnya diri. Ini kan ada dua tafsir atau dua arti nih. Arti pada syarat Nur nama Tuhan, Muhammad nama Nabi. Tapi kalau pada hakikat Nur diri bagi Tuhan, Muhammad diri bagi Nabi. Jadi kalau ada jalan Nur Muhammad mungkin kelewatan kada tetamu nih. Bisa mencari Haji Muhammad Tasik kelewatan, tetamu lah. Nah, kada sampai bang ke masalah Nur Muhammad sama lah. Ada tetamu juga ingin diceritakan martabat sampai. Nah, ini cara bahasanya kita martabat sampai wasil ya juga. Sampai lawan Tuhan lawan Nabi. Nah, kayak itu kan. Kalau Tuhan itu bahasa kita, Nur itu nama Tuhan, Nur dibagi Tuhan kan. Yang dikatakan martabat sampai cukup dengan panadin isi gerak. Ini caranya kalau mau di dalam kitab dalam kitab Insanul Kamil lah. Nah, ini caranya nah kayak ini. Nah, bagi orang yang hendak itu dirinya ada hubungan diri Tuhannya, itu syaratnya 3 macam. Satu aja, bi ilmi yakin syaratnya nih. Bi ilmi yakin. Arti bi ilmi yakin dengan ilmu, bi ilmi yakin ilmu yang membicarakan tentang masalah sebenar-benar diri, ini harus yakin. Ngarannya ilmu yakin, ngarannya. Nah, yang kedua, wabi ainil yakin ya. Nah, bi ainil yakin. Nah, syarat kedua, bi ainil yakin. Ini menurut Malim Syukur nanti katakan ainul yakin, kita tahu bahwa diri Nur Muhammad. Nur Muhammad itu dijadikan ain, dijadikan diri yang kita yakini. Ainul yakin, Nur Muhammad itu dijadikan diri yang kita yakini. Apa Nur? Semacam aja kan. Jangan di hadapan bibinian. Karena bibinian minta kawin ini datang, dibuat pulang di rumah. Ikam kalau masuk ke dalam orang-orang matanya kada tahu bibinian jangan sampai tahu ikam. Ini manusia ini ada orang-orang mata kiri kanan ini nah. Ya cagat minta nah. Minta buka masuk diri kita pas seganang ikam kayak apapun yang menentilan kita kena. Makanya jangan di rumah-rumah aja di kamar-kamar aja kayak itu. Apalagi hendak bahasa ginya. Kalau aku ini kan hendak 8 bulan sudah ada papelan aku. Ini ngarannya ainul yakin. Nur Muhammad tuh jadikan diri nang diyakini. Jargonnya kayak apa katanya caranya Wak di rumah. Nah, terakhir wabi hakil yakin. Nah, ini terakhir nih. Syaratnya nih. Hakul yakin. Hati hakul yakin itu jar almarhum budayana. Memang kalau artinya benar-benar yakin. Jangan sampai diterkecualikan. Dia terserah kita kayak apa kacananya. Nama nyaman. Bodoh ada masalah. Dimanapun kita berada boleh. Di dalam jamban boleh kan. Dulu lagi kerusuhan kan. 4 tahun setengah ninggalkan di sini. Kadang-kadang 4 bulan 5 bulan aku kemari berjalan sebarang situ. Guring ada Haji Ani, bisa juga ada Haji Sumana, bisa juga ada Tata ya Wak. Bisa juga sama Haji sini nah. Aku juga ada Haji ini diaminin. Waktu berjalan, kenapa ada jimuksin? Tinggalnya kita ketukan guru aja. Iya Joko. Nah, banyak ketokannya pen makan ganggu kada Joko. Yang biakannya banyu aja sudah. Ngon ada kue lapis lah, yang lapis lah.
Lalu jara jemuk sini. Mingga jual sini. Pian ingatlah guru Jar Suryani aja. Orang pelihari. Ingat aja orang pelihari yang solai entol aja. Kenapa aja kok? Jamur pian jar. Jadi jara jemuk sini. Ini belang wadah Suryani nih. Dua kali belang memacul baju nih. Ada macul kancing lagi. Lu lalu jar. Keingatan aku. Di sini ya sudah. Ini batakon. Kayak apa? Bahnya kalau di dalam bisi nih. Nggak bapak anak bakaram di rumah nih. Kadangnya batakon no. Bolehkah kadakah? Karena menurutnya di dalam bisi nyaman. Benar di bapak anak bakaram di rumah. Jadi nangaran batakon boleh atau kada boleh aja dia kok. Yang masalah keyakinan perasaan kan. Nah. Itu ingat deh Suryani itu. Ini dalam bisi aja, tapi bisi dibersihnya, nah bapak anak bakaran dalam bisi nyamannya. Ini masalah keyakinan perasaan. Memacul baju nih, nah. Kayak macul kancing namun lalu jadi haji sini. Aku sampai ini tetapi macul baju makanya. Ini keyakinan, masalah keyakinan udah kalau disamakan. Ini ngalah keyakinan kan ada orang nih misalnya ini ada dugaan cuma keyakinannya kalah guru-guru ngampin alimnya kalah. Udah kau ini wali kulisein majiyah. Tuhan berikan kepada seseorang kelebihan ini dipinang keyakinannya. Nah, padahal gawe sembahyang menukadai tapi keyakinan. Ini bakal lahir kan perang tentuling ini mani kamu kana. Ini biar sabil kan bapak kan bina alim nih mundur burit. Itu sudah dalam hadis gitu. Keberanian orang itu, nah itu keyakinannya, ini yakin perang sabil mati surga orang aninya. Nah ini yang dikatakan dalam Al-Quran. Fi maq'adi sidikin. Anda kita mendudukkan diri di kedudukan sidik. Nangaran sidik satu ibarat dari mengenal sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri kita ada di Tuhan diri Nabi. Wayakfi bil fana cukup hanya dengan fana dan istiqra. Aku berkisah nih. Di Banjar Haji Pujiano. Ini bisa rapal haji. Pitiratul ngaranya. Sekelas menggua dana. Tapi nya kuliah Dr. Andrus juga. Pernah jadi wakil ketua itu di Kasel. Batu dipindah ke Jakarta jadi bendara 3 NU di Jakarta. Jadi puji waktu aku Jakarta dibawanya ke sana. Nyerah aja nih teleponannya. Ntar akhirnya pun aku nih. Aku sini. Adakah peninggalan mu'alim ya? Tokom sampai ke sana kam gila aja nyarinya Haji Puji jiji yang gini kan. Untuk kumpul kan aku kalah doinya. Soalnya berkisah 2 rakaat sembahyang di Mekah Madinah 100.000 rakaat yang di sini. Kayak apa anak berharap kita ya Allah. Memang kayak itulah hadis Nabi. Nangar umrah niwainya kada hitungan ini seterapnya. Lagi paring hanya aja. Berapa kali baji, berapa kali akbar, tahu lah aku beraman kok. Badannya aja lo niatnya memang kalah. Nolnya berduit. Mobil ya sudah kalau mampat. Aku disuruh menapung tawari karena pas gaduhan aku di Matapura. Utakun berapa yang utakun mau 4.000. Aku kan disuruh menawar aja ada tengah dulu tambah aku barang ya pada mintanya orang berbeda. Jadi neponan aku nih. Adakah menimba peninggalan malam ya. Pokoknya kamu sampai ke itu juga mbak betakon. Umur kada bau kalau istilah orang Banjar lah. Nah, umur kada bau tuh nah malumnya aja mungkin yang muda lebih dulu pada nantu akan itu biasa atau umur lah. Ada ayo. Inyani belajar durnap mamaripan nggur sokri unos. Lawan napis. Tuh kawannya tuh Haji Nurhin belajar dari sokri unos siapa nak katakan lawan nggur sokri unos di Parang di Matapura tuh. Mengarang kitab Sahabat Talibin dan ada juga fana dan istiqraq pada hakikat menjawab gitu fana dan istiqraq. Ini kan nih
Jadi ada anunya. Kok anunya kakak ada gitu memang. Nah ya. Nah dijawabnya. Nah, ini nangali guru ngumpul ini nah hakikat dihantam guru ini lah. Nang guncang mana sebenarnya aku kadang si Wahyu paling karena aku nonton tulisnya di kitab dia. Orang banyak kasihan gurunya lemik gurunya. Jadi ya guru ngumpul ini. Untung kan ngambil sanat pada sidin. Sanat aku dari Mualim Syukur kan nyawahan. Jadi pada panah dan istighraq pada hakikat kayak apa aja. Jokowi kan belajar udah syukur itu sama Mama Dipat. Aku kan perkuliahannya walaupun aku sekolah Darussalam, Taman Darussalam, tapi kan perkuliahan di Matapura. Dari Mualim Syukur aku perkuliahan ilmu. Aku tahu lah Haji Puji tahun Guru Sukri itu kakak kelas saja. 2 tahun selisihnya anaknya. Umur gini selisih 2 tahun aja lah aku. Nah, kayak apa gedang jangan nah, kayak ini aja kok. Ini panah terbagi kepada 2. Pertama panah pada maripat, panah pilakal. Panah pisifat, panah biasama, panah pijat, panah upana. Ini panah pada maripat ada 5 tuh. Nangaran panah dan istighraq pada hakikat berarti panah pada hakikat. Ini bahasanya harus, nah, ini kayak apa? Orang Banjar guru-gurunya aku disalot, coba aku betitin tuh nah ya. Jadi mau kok, aku takutan juga. Kalau salah satu orang marah, aku ganyang diajar di kebun ganyang orang bedolan. Apa tah aku lemik, kamu aku salah, sangguplah. Jangan diri aja disanggup. Bahaya itu kayak itu kan bisa diganyang. Bukan makin dalam kubur. Kalau menjelaskan bujur. Jadi berarti panah pada hakikat. Kalau Haji Puji ini. Jadi Banjar nih. Nah. Ini panah pada hakikat. Nah. Ini panah pada hakikat. La yakunul abdu willa. Tidak ada hamba melainkan norma. Ini panah pada hakikat. Satu aja. Yang satu ibarat tadi. Kada boleh diibaratkan kepada lain kalau pada hakikat. Kalau pada syariat diri ini boleh diibaratkan dari bulu, kulit, daging itu langsung tanah, air, api, angin boleh. Kalau pada hakikat ini boleh. Karena keluar dari mulut Nabi ini tidak bisa dirubah. Ini yang dikatakan pada hakikat. Haji Puji nih. Ini masalah keyakinan dan perasaan. Yakini rasakan bahwa diri Muhammad dari dulu kepala sampai ujung kaki sebenarnya itu panah pada hakikat. Itu nur ngaran Tuhan Muhammad ngaran Nabi. Hendak lagi nahar lagi pada itulah Joko. Nah, pada kan nur orang dulu mengatakannya nur jatuh Muhammad dikatakan jatuh Syarifah. Ini sudah ada hubungan di lawan diri Tuhan yang suci lawan diri. Semoga diri suci lah mulia Joko. Dan Haji Puji ngemekin ya. Kemudian istighraq. Ini panah lah, ini panah. Ini panah katanya. Ini istighraq pulang. Nah, istighraq. Ini sama dengan panah. Yakini rasakan bana-bana diri Muhammad ini sudah zikir sekongan, salawat sekongan sudah nih. Kalau istighraq lakukan di tempat khusus, suatu khusus. Pejamkan mata, tutup mulut. Kalau perlu tahan nafas. Ini istighraq nih bakurinah bujur tuh. Haji Puji atau ikan bukan seput tangannya. Nah, babat matanya. Kan jangan mikirkan harta bini non anak buah. Ini istighraq. Ada istilah bahasa Guru Sumpul Joko panah di Muhammad indah malikin muqtadir kan gitu kan. Kalau menurut Al-Quran bima adisikin indah malikin muqtadir dudukkanlah di kedudukan yang benar, ya kan?
supaya engkau di situ Tuhan kuasa gitu kan. Kayak tadi menjelaskan tadi lah. Hanya pandai istiqoroh kan jadi. Nah, ada lagi kan ada aja. Itu ya. Ya bila-bila ke rumah ya. Kan ya dulu, aku bilang ada judul pengajian koler. Koler tuh nak Banjar. Banyak kebadakan tuh aja. Ini tenang ni abahnya minta tulisakan we. Sudah ambil anaknya sih wanya sekolah di Jakarta anak. Yang mau urus itu ini anak apa? Ntar juga anak mau lincah juga kan. Tulis satu diri Nur Muhammad itu aja kan ngalih-ngalih aku. Dua, keyakinan rasakan benar-benar bahwa diri Muhammad dari ujung kepala sampai ujung kaki jasmani rohani. Ketiga jika dibatin nyanur. Keempat intaha. Habis jam macam-macam kan intaha itu. Untuk ngaji puji ini aja kayak. Ini kalau matanya normal aja, telinganya untungnya hari aja kayak biasa. Gue bangkak aja 6 bulan sekali saja. Ini kan bapak dah garing. Boleh kayak kalau takutnya di barinya kami mencuta aku. Aku kan minta, cuma di barinya. Jadi ini sebut cabang ini kamu ngomong jadi di bari cerita ya kalau supirnya. Ramadan, 8 hari itu Ramadan. Di jam setengah 3 menelpon. Najok meninggal. Adik menelpon Haji Durrahman. Akan meninggal tuh innalillah. Tapi wasiatnya, amanatnya. Minta bacakan takkan aku pulang. Dikuburkan di samping Masjid Guru Sukuri di atas Saimar di Majlis Salim. Anwar kakarnya kan. Di sampingnya Guru Sukuri Bolano akah. 5 orang haji puji dikuburkan di situ. Aku tuh membaca talqinnya. Sampai minta bacakan talqin nggak kalau mana katanya merasa tenang. Tenang isi garap padahal itu jangan lebih dari itu. Kamu hendak tahu tuh balikkan di dalam burdah. Makanya nah. Wansub ila jati hubungkan dirimu dengan dirinya. Diri siapa? Diri Nabi. Kan Muhammad nama Nabi, Muhammad di Nabi. Hubungkanlah dirimu kepada dirinya. Diri siapa? Diri Nabi namanya. Masih dan sarapun jika kamu ingin mendapat kemuliaan. Nang kada wansub ila qadrihi. Hubungkanlah dirimu dengan kebesaran Nabi di situ. Masih tamin ijami jika kamu ingin mendapat kebesaran kan gitu. Caranya kayak apa? Ini cara di burdah aja dong. Nah di burdah kayak ini. Nah. Nah. Ini di burdah. Wabit tatarqa di malam hari engkau mabit ya. Kalau orang berhaji ada mabit malam di Muzdalifah. Jadi artinya benar kayak ini wabit di malam hari engkau tarqa naik. Yang madang guru naik orang aja. Temen naik hadar Tuhan hadar Nabi. Ini nur nih jangan malam syukur hadar di Tuhan yang suci. Nah, naik hadar diri Tuhan. Ada di Tuhan Nabi Muhammad di hadar Nabi. Nah, naik ke hadar Tuhan, ke hadar Nabi. Inang merasakan jadi buju-buju Muhammad. Ini orang di hadar Tuhan, di hadar Nabi ngarannya. Ila anyata manjilatan. Sampai engkau rasanya lawan Tuhan Nabi.
kedudukan ya tapi maka disiplin tadi mingkosok nah kayak busur anak benah kada pisah ini busur kayak ini nah ini busur ini anak panah busurnya anak panah lawan Tuhan nih indah malikin muktadirnya tenang lawan Tuhan yang kuasa nah kayak busur lawan anak panah itu perumpamaan tuh pemisalan nah kalau kita hendak mendapat ya kan terdapat di sini terdapat juga di sana kayak itu katanya malam aja siang boleh juga daripada memikirkan dunia kada betihang susah aku pang menampa besar karena susah sampai ini nah tanah aja kok no ya udah jenis lah ya sarannya jadi ada pembinian aja kan kecil supaya niatnya bujur kalau berniat hendak kan lalu pindah kan ada ngaling-ngaling sebujurnya kita disuruh bisa ikhtiar apa ya mendudukkan diri di kedudukan yang benar analisis aja rasakan diri Muhammad tuh kalau ingin dapat derajat kalau ingin dapat makom karena aja wali itu kan cobaannya luar biasa kalau anak jadi wali itu jadi wali garing tarus kan ayo kok nyambatnya anak jadi wali makanya aku menolak Banjar pun rata-rata orang mendahkan aku wali kan ini gaya kawan kiri Saifuddin aja dari Saifuddin Saifuddin tokoh di Banjar nggak gampang Saifuddin aku udah hendak menggaringan kan guru sompo di kentolah kasih cuan mana kasih 3 hari 3 malam kada kami sampai nangis kemudian kasih ya apa sakitnya nah kayak apa dulu anu bersumpah berdoa menangis ya lah nah pun pada kan wali apa pada mau anda menyandang balanya aku jangan anda pada 76 ini sudah aku nih nah, apa dari sana 76 ini 75 ya alhamdulillah kalau mangga tuh wajar aja kan lagi halus sudah mangga kan ini jalan kita mendudukkan diri di kedudukan yang benar. Nah, ingatlah di dalam kitab Nabi Idris kenapa Nabi Idris dijadikan nabinya? Innahu karena karena sidik dirinya benar ya kelolaan. Jadi aku memang kada ada lagi nabi dan rasul sudah nabi kita. Ini udah nabi dalam hadisnya ini nah. Ini dalam hadis nabi ulama ummati. Udah nabi ini kan nabi Bani Israel. Ulama umatku dan nabi seperti nabi di zaman Bani Israel derajatnya bukan nabi. Nabi ini sebelum nabi kita jumlahnya 124.000 nabi sedikit ini sebelum nabi kita. Setelah nabi kita ini kada ada lagi nabi dan rasul dan nabi kita. Nah ulama umatku dan nabi sama lawan nabi di zaman Bani derajatnya. Nah ini yang dikatakan benar tadi kan. Nah, syaratnya tadi kan ilmu yang mempermasalahkan masalah sebenar-benar jadi harus yakin. Setelah kita meyakini jadikanlah Muhammad diri nang diyakini kayak apa kajar gurasnya nang diulah-ulah enak ajar sidin juga udah janang ya nang jar gura janang ini nah nah ini jisim latif nah Muhammad tuh jisim halus abstrak ya nah, kayak apalah sebelum ada alam ini abstrak kayak apa yang dikatakan Muhammad kayak alam ini kan Tuhan laisa Nur Muhammad tuh laisa juga nah dikatakan Nabi dengan Nur Muhammad supaya apa kan Jabir bertanya ya Pak bahan jadi Jabir bertanya dikatakan Nabi lalu jadi titik sebenarnya titik Nur Muhammad itu nah dikatakan Nabi kepada Jabir supaya Jabir mendengar supaya Jabir kamu mudah meyakininya. Berana Nabi kan mana Jabir mendengar mana Jabir tahu
Sia-sia pertanyaan Jabir lah Nabi ini kata puluhan. Makanya dikatakan alam ta'in awal. Pernyataan yang pertama yang terlihat oleh Nabi kan itu yang dikatakan Nabi kada Jabir. Kan pernah orang Jakarta dan banepon aku nih. Oleh kan kita konakannya masalah apabila aku bicara masalah jali Johor nih, jadi nyebutakan masalah tajalin Johor. Nah, ini dipertanyakannya masalah tajalin Johor nih. Ini orang Jakarta dapat nomor ini mana-mana kan tahu aku. Bagaimana Pak Kiai aja masalah tajalin Johor menurut pandangan Pak Kiai kan kayak itu nih. Tajali ini berdampak. Kalau bahasa Banjar bandak itu jali. Johor ini kan dijahirkan dengan lidah. Jadi dia aku orang Jakarta nih. Tajali dan Johor ini terbagi kepada dua. Nah, ini harus kayak itu ya rumusnya. Pertama tajali dan Johor pada hakikat. Yang kedua tajali dan Johor pada ma'rifat. Jadi kayak apa nih maksud tajalli dan Johor pada marifat nih, pada hakikat lah. Nah, tajalli dan Johor pada hakikat. Ini yang pertama nih. Nah, ini ngalihnya guru kompor ini hakikat lawan marifat ini pada kafir ini ngalih benar ya. Jadi bingung kadang-kadang. Tajali dan Johor pada hakikat tajali ini menampak atau bandak dan malim skor. Johornya sama Johor artinya menampak. Cuma kedudukan bahasanya lain-lain. Nah, kita bicara tajali menampak. Jadi jangan malim cukup pernah ditakoni beliau. Jadi Tuhan itu apa? Ajar sini kayak itu dong. Nah, aku tamat dosen nyaman aja menjawab kan. Di Tuhan itu pada jatuh jiba wujud nih kayak ini tulisan jatuh jiba wujud. Nah dibenarkan juga oleh beliau iya sih, apalagi sih jat laisa jat mutlak kepada kan jat mutlak kayak itu saya. Nah apalagi ya sih jat laisa aja. Nah apalagi nurjat ya kok. Nah ini nanti ambil sini. Nah kayak itu jangan balik ambil ini nasi. Jadi aku bertakun di sini jatuh wajib wujud itu apa artinya? Jadi yang wajib ada wajib kita percaya dengan adanya. Jatuh ngaran Tuhan kasih. Lain dong. Ngaran Nabi kah? Lain juga. Pokoknya jatuh bukan ngaran Tuhan, ngaran Nabi kan. Wajib itu pun bukan ngaran Tuhan, ngaran Nabi. Wujud bukan ngaran Tuhan, bukan ngaran. Ini bahasa pengarang tauhid. Jat wajib wujud dikam kada pahala. Karena kada ada hubungan ngaran Tuhan, ngaran Nabi. Ini bahasa pengarang kitab tauhid. Karena rata-rata pengarang kitab ini orang Mekah. Bahasanya bahasa Arab. Kita jangan terlena dalam bahasa Arab. Nah kemudian jat desa sama. Jat mutlak sama. Nurjat nih, kamu ambil. Coba artikan nurjat aja. Nur diri bagi Tuhan kan ya artinya itu. Namanya nih kamu ambil sih. Ambil ada hubungan dengan ngaran Tuhan. Karena beri nama ngaran Tuhan, Tuhan sendiri nih. Jat nih kalimat betinan ulahan aja nih. Memberikan pengertian bahwa nur diri bagi Tuhan gitu. Jadi jarang bahari diri Tuhan itu nurjat. Datang sini Jabir kepada Nabi nih. Jadi jadi saya Jabir bi abi wa ummi akhbirni an awali syai'in khalaqallahu qabla asya qala Jabir innallahu khalaqa qabla asya nur Nabi ka Muhammadin sallallahu min nuri. Demi ayahku dan demi ibuku jar sini Jabir nih. Berikan tahu baginda Rasul apa sih yang mula-mulanya ada. Tuhan bertajali, bernampak, bertajali nyaranya kepada siapa terjadi? Kepada Muhammad, bukan bertajali kepada orang lain. Atau bandak, diri Tuhan bandak. Diberi nama dengan nur, dengan beri nama, maulah diri Tuhan nur diberi nama Mahmud Tasir.
Pada mau. Siwah kena kan. Batajali banampak bandak lawan Muhammad. Nabi katakan kepada Jabir, karena Jabir bertanya, kau itu Jabir, jadi Nabi. Nah, biar Jabir, boleh bini bilang, yang kemana-mana pian bahlah. Memancar apa kada malah kita pisah bininya kan. Malah jadi Jabir malam-malam kayak ini jadi Jabir. Nabi namadahan nyaman Ini artinya martabat tajali juhur, tala juhur azharan Nabi bilisani ala Sayyidina Jabir. Nabi jahirkan dengan lidah kepada Jabir. Nur Muhammad nang mula-mula engkau itu hai Jabir. Dijahirkan oleh Nabi supaya Jabir mendengar, supaya Jabir kau meyakininya. Nah, ini ngarannya martabat tajali dan juhur pada hakikat. Yang kedua, tajali dan juhur pada makrifat. Nah, jadi aku ini kedatangan tamu perguruan Haji Tarmiji, Guru Tarmiji di sini. Nah, kan orang 9 tahun kan di Mekah. Haji Tarmiji itu bakat sekolah di norma Islam. Bagus salam. Makanya dulu Tarmiji kan mau salam, kada mau cium, ini cium mana? Nah, perguruannya datang kemari. Jadi kesannya kayak ini. Guru Rusdi Tamrin ngaranya. Orang kadang dua. Pertama Darussalam ke Mekah. Tuh pada Guru Sumpor, sakanya tuh. Mbak Mekah nanya ke sana tuh dulu pada Guru Sumpor, tamat Darussalam lonak. Ini jawabannya bedanya. Tak tukar beliau ini kita pakai 3 biji dipelajari nih. Nah, berarti nak kepala kerja malam Haji Tarmiji pagi kan. Haji Tarmiji menelpon aku. Pas aku di pasar, mamanya bila mau berjalan pasti mau makan ketupat. Kalau mana ya sajur ke pasar, ditelepon lah Haji Tarmiji, minta nomor telepon di sini. Apa nih ulun Haji Tarmiji guru ada apa aja jok? Ulun di rumah pian sudah nih. Di pasar itu bila setengah jam jok lagi. Ngarang bibinian kan di pasar sama tahu ya kalau matanya mata beruangan ya kalau jadi lebih setengah jam sekali. Janji aku. Nah, baliklah. Ya, lainnya ya tadi. Dia mau ditelepon, guru jangan guru duluan sini alina. Guru di Mekah ya. Guru Sin Tamrin. Ini baik mana nih sudah. Ya biarlah sampai ke sini kusur masuk. Nang ditanyakan Guru Tamrin macam-macam aja nih pertanyakan Guru Tamrin. Nah, ini jenis tokoh beliau. Nah. Nah ini. Nah, asyariatu bila hakikatin atilah. Syariat tanpa hakikat hampa. Karena beliau digambar dia para pesente dan Guru Haji Bakri. Kan bisa lah, pesan Guru Bakri bisa lah. Oh, digambar di ujung sana. Di dalam lah. Melalui jalan lintas kebeciri itu nah. Ke sana lagi, bisa situ bagiannya jarah. Bagiannya tolak gabah mobil lah. Kan digambarnya pada perumahan. Perumahan di sini melihat Bani Hampani jadi bapak dibadikin dai. Soalnya digiring kada dijual kada payu sini kan enggak tali awak aja. Cuma syariat tanpa hakikat hampa. Jadi membayangkan kita beli ke kampung ini hampa. Ada yang dibawa-bawa duitnya. Lalu bahagia itu sini orang rumah ini besok kan sudah ke warungan berata anjar. Di sungai. Bertanya ke perumahan. Kalau kita hampa ngalih ke warung-warung. Mbak kawan kan nyaman juga. Ini kita ada di bawah tukodakanlah rokok, bayar yakan ajar kawan untung ikan minum pada rezeki kan gitu lah. Jadi keganakan boleh ke sana kadang di bawah-bawah sini masuk ke kubur pokoknya sudah muka nakir. Membawa duit nyaman aja tapi muka nakir nanya kan dia macam-macam. Bawa ada ya kok. Ayo jangan muka nakir kan. Ikan tadi di noto juga orangnya. Betul di timbangan ya. Ada di bawah nah tapalilah ya. Sogok gitu. Lucu dia apa? Sampai ke sana orang tua pintar bu orang nau Arab benar apa? Sampai jika jangan titian syarat mustaqim nah bapak apa ya sini nah ayo.
Nah, jadi aku padakan aku tulis dulu papan tulis. Nah, pakai sepeda aku tulis walam yusamin Nabi sallallahu alaihi wasallam ismahu subhanahu wa ta'ala fi alamil haqiqat illa bin nur. Nabi memberikan nama diri Tuhan pada alam hakikat hanya dengan nur. Ahad aja satu nama. Alam hakikat, alam sebelum ada alam semesta, ngarannya alam hakikat, ngarannya. Jadi nama Nabi memberi nama diri Tuhan hanya dengan nur. Memang diri Tuhan itu nur. Padahal diberi nama dengan nur. Malah diberi nama dengan Muhammad Tasir ada mau. Wasamma subhanahu wa ta'ala isma nabi fi alami hakikat bimana. Tuhan memberikan nama diri nabinya pada alam hakikat hanya dengan Muhammad. Itu Muhammad fil awalin lawan Muhammad fil. Kayak itu maksudnya tuh. Nah. Itu nama Tuhan di alam hakikat. Kalau nama Nabi dalam hakikat satu aja tuh. Waman jam'a bainahuma aja. Barang siapa mengumpulkan keduanya. Maksudnya nama Tuhan di alam hakikat lawan nama Tuhan di alam syariat kumpulkan hanya nur nih. Supaya tahakokos, supaya benar. Benar percayanya, benar yakinnya, benar dirasakannya, benar di jasmaninya kan. Kemudian kumpulkan pulang nama Nabi di alam hakikat atau nama Nabi di alam syariat kumpulkan hanya Muhammad nih. Muhammad bil awalin, Muhammad bil akhirin. Kumpulkan keduanya ngaran Tuhan di alam hakikat atau nama Tuhan di alam syariat. Nama Nabi di alam hakikat atau nama Nabi di alam syariat. Kumpulkan apakah ada Nur Muhammad lah. Ya kan? Nah. Ini kan tajalli dan jur pada marifat nih. Tadi sudah tajalli dan jur pada hakikat kan. Tuhan memberikan tahu namanya kepada Nabi kita. Nabi berada di alam syariat. Ini kita ini di alam syariatnya. Atau jorong badi di alam syahadah. Di alam syahadah di alam yang kita lihat, kita raba, kita bijak. Alam syahadah. Jadi Tuhan berikan tahu namanya kepada Nabi kita. Nabi kita berada di alam syariat mulai dari Allah sampai sabur. Ya kan? Jumlahnya 99 nama. Anjurkan kita mengenal Allah diberi nama ma'rifat. Ya kan? Siapa yang beri nama ulama? Adalah hakikat pada ma'rifat nih kan. Itu urutan yang benarnya kan. Nama Nabi kita di alam syariat 201 nama. Jadi ngaran Tuhan 99. Ngaran Nabi 201 nama. Ini ada di Dalail Khairat. Nanya kita tahu syariat dan hakikatnya.